Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas babul qasdi wal mudawamati 'alal amal. Al-qasdi itu pertengahan, al-mudawamah artinya adalah rutin. Maksudnya adalah beramal, pertengahan, dan rutin. Judul ini, kata Ibnu Hajar, menunjukkan bahwa amal itu diharuskan rutin, dan agar bisa rutin amalnya pertengahan. Pertengahan itu berarti tidak terlalu kurang dan jangan berlebihan, ya, atau kata anak muda sekarang jangan lebay, ya. Karena sebagaimana akan kita bahas hadis-hadisnya, ternyata masuk surga itu tidak perlu capek-capek dengan amal-amal yang di luar kemampuan, ya. Cukup dengan amal yang kita mampu dan bisa dirutinkan, maka itu sudah bisa masuk surga insya Allah. Hadis yang pertama dari Masruq, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ayyul amal kana ahabba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aisyah, amal yang bagaimana yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah menjelaskan, ad-daim, yang rutin. Qala qultu fi ayyihinin kana yakum. Pada waktu kapan, jam berapa kalau sekarang Nabi SAW bangun untuk sholat malam? Qalat, kata Aisyah, kana yakum idza sami'a as-sarikh. Beliau bangun apabila mendengar as-sarikh, ayam yang berkokok, ya. Ini kalau kata orang Sunda janari, ya, atau mungkin kalau di waktu berarti dini hari, ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW meski mampu beliau sholat semalam suntuk, yang beliau rutinkan tidak semalam suntuk, beliau sholat malam dari sejak dini hari. Dan sebagaimana kita tahu, ya, di hadis-hadis standar beliau sholat malam itu, kata Ibnu Mas'ud, 20 surat dalam 10 rakaat. 20 suratnya kayak Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, ya. Yang paling pendeknya An-Nazi'at, Abasa, Al-Mutaffifin, ya. Itu kalau kita hitung 20 surat itu 2 juz lah. Juz 29 dan juz 28 kalau digabungkan 20 surat. 2 juz dalam satu malam itu, ya, kurang lebih 3 jam, ya. Ini standar kemampuan Rasulullah SAW, dan beliau merutinkannya begini. Yang kita ambil dari hadis ini, Rasulullah SAW meskipun mampu beliau sholat malam sampai setengah malam atau bahkan semalam suntuk,
Tapi beliau tidak mengamalkan itu. Beliau mengamalkan yang mampu beliau rutinkan, yaitu sholat malam dari sejak dini hari, ya kurang lebih 3 jam. Karena kan di Al-Qur'annya juga kan patokannya thulutsahu wa nisfahu wa thuluts min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu, ya. Kalau tidak 2/3 malam, setengah malam, atau 1/3 malam. Nah, ternyata Nabi merutinkan yang 1/3 malam, ya. Tapi para ulama memberikan catatan, tentu yang pertama bukan berarti bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Ya, di makalah yang kami bagikan ya di grup, di sana jelas Bilal bin Abi Robah pernah ketika subuh melihat Rasulullah SAW wajahnya sangat kepayahan. Lalu kemudian Bilal bertanya, kayaknya Rasulullah capek banget, ya. Maka Nabi menjawab, ya, saya sedang ada masalah dan saya tadi malam sholat dengan membaca As-Sab'ut Tuwal. As-Sab'ut Tuwal itu surat Al-Baqarah sampai At-Taubah, 7 surat pertama yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Ini dihitung satu karena At-Taubah nggak ada bismillahnya, itu dihitung satu. Jadi 9 surat Nabi baca dalam sholat malam, ini semalam suntuk. Artinya boleh sekali-kali mengamalkan amal yang istimewa, yang berat, tapi tetap yang dirutinkan itu yang pertengahan. Dan pertengahan standar Nabi itu kurang lebih 1/3 malam, sekitar 3 jam, ya, membaca 2 juz dalam sholat malam. Apakah hadis ini tidak bertentangan, ya, dengan hadis-hadis atau ayat Quran yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu? Iya, justru hadis ini menguatkan bahwa kita beramal itu harus sesuai kemampuan. Tapi kan sudah jelas, ya, dibahas di dalam dilanjutkan dalam ayat tersebut, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi yang dimaksud takwa semampu itu wasma'u wa ati'u, tetap sami'na wa ta'na, ya. Tetap berusaha tunduk, patuh, ya. Atau sama seperti di ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan sesudah sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya. Sami'na wa ta'na. Jadi ada upaya untuk tunduk, untuk patuh. Nah, baru berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Penjelasannya begini. Seseorang ketika mengamalkan amal semampu dia, lalu merutinkan sesuai kemampuannya, maka kalau dia sami'na wa ta'na dalam level ini pasti suatu saat naik. Lalu naik lagi, lalu naik lagi, ya. Dan tentu batasan naik itu adalah standar Nabi SAW. Jadi bagi kita tentu, ya, dirasakan sholat malam seperti Nabi yang bangun ketika mendengar ayam berkokok itu kan sekitar jam 2. Jam 2 sampai jam 4:30 sholat malam pasti nggak mampu. Yaitu karena kita belum mampu merutinkan yang di bawahnya, ya. Jadi
Jangan kita pahami bahwa berarti maksakan ya, memaksakan diri kita sholat dari jam 2 sementara fisik nggak mampu. Itu jangan begitu ya. Sesuai standar kita saja dulu. Kalau kita standarnya setengah jam ya setengah jam. Nanti Allah akan memberikan kekuatan iman ya, karena ibadah itu bukan di kekuatan fisik ya, kekuatan iman. Kekuatan iman itu nanti akan menaikkan otomatis standar ibadah kita jadi 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, terus sampai nanti seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun sampai akhir hayat ditakdirkan tidak mampu mencapai seperti Nabi ya nggak apa-apa. Yang jelas kita rutinkan sholat malam standar sesuai kemampuan kita. Ya, jangan sampai tidak sholat malam sama sekali. Jadi itu kurang lebih makna hadis ini. Amal yang Rasul senangi itu yang mampu dirutinkan dan tentu itu sesuai kemampuan pertengahan kita, standar pertengahan kita ya, meski sekali-kali boleh yang sangat maksimal, tapi tetap yang dirutinkan yang kita mampu ya. Kemudian hadis berikutnya masih dari Aisyah, ini sekarang dari Az-Zubair. Zubair ini kakak iparnya. Aisyah menjelaskan, kana ahabbul amal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Amal yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dirutinkan oleh pengamalnya. Ya. Jadi bukan amal yang maksimal, udah 1 kali, udah ditinggalkan, bukan. Standar kita mampu rutinnya bagaimana? Contoh misalkan Rasul memerintahkan kita baca Al-Quran 1 juz itu dalam sholat malam. Kalau kita belum mampu dalam sholat malam ya di luar sholat. Tiap malam kita baca 1 juz. Belum mampu merutinkan 1 juz tiap malam setengah juz. Belum mampu merutinkan tiap malam setengah juz. Ya 1 halaman pun gak apa-apa. Asal rutin. Ini yang jadi masalah ketika ada masalah. Dia rutin baca Quran, dia baca Quran 1 juz. Besoknya enggak lagi. Nah ini yang jelek ya. Meski tentu bukan berarti amal yang tadi yang baca Quran 1 juz menjadi sia-sia, enggak. Cuma tidak baik, tidak dicintai oleh Nabi. Amalkanlah yang kita mampu. Sedekah ya. Sedekah sekarang 1 juta udah enggak lagi. Atau kayak kurban, udah kurban enggak ada lagi. Ini tidak baik ya. Kalau kurban tahunan ya rutinkan tiap tahun. Standar kemampuan. Belum mampu ya sedekah yang di bawah kurban apa? Yang mau tahunan misalkan 1 juta mungkin silakan, mau bulanan, mau harian. Tapi memang kalau kita lihat hadis di sini standarnya harian tentu untuk amal-amal harian. Kalau kurban kan nggak bisa harian. Jadi sedekah kita standar hariannya kuatnya berapa? 2.000 ya udah 2.000 saja, 1.000 asal tiap hari ya. Makanya bagus tuh di rumah ada kenceleng, merutinkan sedekah ya, atau memberi kepada tetangga yang fakir miskin ya, siapapun. Sholat juga demikian ya. Saum juga demikian. Yang mampu kita rutinkan. Mampunya Senin Kamis ya udah Senin Kamis. Sudah mampu saum Daud silakan saum Daud. Saya mah mampunya yang bulanan yang 3 hari ya silakan amalkan. Itu sudah bagus ya. Yang kuncinya adalah dirutinkan ya, yang sesuai kemampuan kita. Kemudian hadis lainnya dari Abu Hurairah, dan ini rahasia mengapa Nabi tidak merekomendasikan amal yang memaksakan diri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Tidak akan pernah amal seseorang menyelamatkan seseorang, gak pernah. Menyelamatkan dari siksa neraka. Sahabat kaget, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Kata Rasul, na'am wala ana. Ya, saya juga tidak akan selamat dengan amal saya. Illa an yataghammadani Allah birahmah, kecuali jika Allah menutupkan kepadaku, arti asal yataghammadu itu menasarungkan pedang, ya, menganugerahkan kepadaku rahmatnya. Maka dari itu kata Nabi, saddidu itu beramallah dengan tepat, sadid. Wa qaribu atau mendekati tepat, ya. Jadi contoh tadi saddidu yang ada di Al-Quran, yang Rasul contohkan, sholat tahajud itu sepertiga malam. Ini harus tetap jadi target kita. Kalau nggak mampu, wa qaribu, mendekati sesuai kemampuan kita. Ya, mendekati mampunya 1 malam setengah juz, ya silakan. Mampunya 1 malam 2 halaman, ya silakan. Yang jelas rutin. Ya, wa qaribu, mendekati. Wahdu, pergilah di waktu pagi. Waruhu, pergilah di waktu sore atau siang. Wa syai'un minad duljah, dan sedikit di waktu malam. Maksudnya beramallah dari pagi sampai siang sampai sore. Full amal siang itu. Nah kalau malam cukup sedikit saja. Karena malam kan istirahat. Dan Ibnu Hajar mengatakan, apa amal yang pagi sampai sore? Saum. Apa amal sedikit di waktu malam? Sholat malam. Ya. Jadi rutinkanlah itu saum. Saum sesuai standar kita dan sholat malam sesuai standar kita. Karena kesananya wal qasda tablughu, yang pertengahan saja yang mampu dirutinkan, nanti kalian pasti sampai. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dari Aisyah, kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, beramallah dengan tepat atau mendekati tepat. Wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amalul jannah, dan ketahui tidak akan pernah amal seseorang memasukkannya ke surga. Tidak akan pernah dia masuk surga karena amal, enggak. Wa anna ahabbal a'mal adwamuha ilallah wa in qalla, dan amal yang paling Allah cintai itu yang rutin meskipun sedikit. Ini meskipun itu tentu maksimalis ya, bukan minimalis. Maksudnya dia sudah berusaha maksimal dan mampunya sedikit, ya nggak apa-apa, saya rutin. Bukan minimalis. Minimalis itu sebetulnya dia mampu beramal maksimal, nggak usah capek-capek lah, yang kecil juga masuk surga, bukan begitu. Walau itu menunjukkan amal maksimal. Hadis ini yang sering dibahas ya di diskursus para ulama atau termasuk kita semua. Mengapa kita masuk surga bukan karena amal, tapi dengan rahmat Allah. Satu catatan yang perlu kita catat, meskipun Rasul menyatakan bahwa kita masuk surga itu bukan dengan amal, faktanya Rasulullah menyuruh kita beramal, tapi beramal yang pertengahan. Jadi maksud sabda Nabi ini, kita jangan memaksakan diri mengamalkan amal-amal yang di luar kemampuan kita, karena kita merasa surga itu bisa diraih dengan amal yang memaksakan diri. Salah itu. Surga itu tadi kata Nabi bisa kita peroleh dengan amal yang rutin, dan itu yang pertengahan.
Kalau memang surga bisa diperoleh dengan amal, kita bisa masuk surga dengan amal, tentu kita harus beramal sangat payah. Contoh, surga itu kan seluas langit dan bumi. Jangankan seluas langit dan bumi, rumah yang kita miliki saat ini, bahkan beberapa mungkin masih belum punya rumah. Rumah harta yang kita miliki saat ini kan belum sepenuh langit dan bumi. Kita memiliki rumah yang kita miliki saat ini, beramalnya kan sudah capek. Bekerjanya capek. Bayangkan kalau kita harus memiliki surga yang seluas langit dan bumi, kita harus bekerja seperti apa? Kita harus mengeluarkan tenaga, waktu, modal yang seperti apa? Nggak mungkin. Ya, maka dari itu kata Nabi, amal kita nggak mungkin memperoleh surga, nggak mungkin. Ya. Kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Para ulama menjelaskan begini, tadi yang pertama kan, kita nggak mungkin amal kita mencapai surga. Surga itu terlalu mahal kalau mau dihitung dengan amal kita. Yang kedua, mana mungkin kita beramal kalau kita tidak dianugerahi otak, pikiran, tidak dianugerahi tenaga fisik. Atau kita tidak diciptakan di dunia sebagai manusia. Kalau kita diciptakan sebagai kucing, bisa nggak kita sholat? Enggak kan? Kita menjadi manusia yang mampu beramal sesuai keterbatasan kita masing-masing. Itu rahmat Allah. Ya. Saya misalkan, saya bisa mengajar, saya bisa belajar, saya bisa sholat, sodaqoh. Ini karena anugerah Allah. Memberikan saya kecerdasan, memberikan saya panca indera, memberikan saya tenaga, memberikan saya kesehatan. Mana mungkin seseorang yang tidak sehat dia bisa beramal, ya. Baik tidak sehat mental, tidak sehat pikiran, tidak sehat fisik. Rekan-rekan kita yang sekarang terbaring karena COVID kan nggak bisa beramal seperti kita, ya. Semoga Allah menyembuhkan mereka semua, ya. Amin. Yang ketiga, ya. Tadi kan yang pertama, amal kita memang gak mungkin membeli surga. Yang kedua, kita bisa beramal karena kita dianugerahi kesehatan, kecerdasan, fisik, tenaga. Kemudian yang ketiga, kita bisa beramal karena Allah menurunkan nabinya. Karena Allah menurunkan kitab. Mana mungkin kita bisa sholat, sodako kalau Allah tidak menurunkan nabi. Kalau Allah tidak menurunkan wahyu, kita nggak mungkin pernah tahu apa itu tauhid, apa itu sholat, sodako. Jadi makanya banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa ini adalah nikmat Allah. Ya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, ya, la'allakum tahtadun. Itu adalah dengan diutusnya Nabi yang menyelamatkan kita dari jurang api neraka yang asalnya jahiliyah. Tidak tahu tauhid, tidak tahu sholat, diutus Nabi itu nikmat. Ya. Makanya di ayat-ayat yang lain, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukum ma lam takunu wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum washkuru li syukur nikmat, ya. Termasuk ayat yang laqad manallahu 'alaikum id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati dan seterusnya. Allah sudah memberikan anugerah besar dengan dikirimnya rasul. Itu rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah itu kita nggak mungkin masuk surga. Kemudian yang keempat, bagaimana tuh kita bisa masuk surga kalau amal kita nggak mungkin? Yaitu dengan rahmat Allah
melipat gandakan pahala dan tidak melipat gandakan dosa. Satu kebaikan kata Nabi minimal 10 dihitungnya sampai 700 kali lipat ila adhafin katsir, bahkan mungkin ribuan miliaran kali lipat. Kita sholat 2 rakaat dihitungnya itu 20, bahkan mungkin bisa 1400, bisa ribuan. Kalau nggak ada kebijakan ini, nggak ada rahmat Allah ini, nggak mungkin kita masuk surga. Ya. Sedangkan dosa, 1 kali beramal dicatatnya 1, nggak 10, apalagi 700. 1 kali dosa dicatatnya 1. Kemudian yang terakhir, kalau kita hitung, ya jujur, banyak dosa, banyak pahala. Banyak amal baik, banyak amal jelek. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita banyak amal dosanya. Kalau begitu nggak mungkin orang masuk surga. Ya itulah, kita bisa masuk surga karena Allah menurunkan rahmatnya, Ghafurur Rahim. Menurunkan rahmat, mengampuni dosa-dosa kita. Mungkinkah kalau Allah pendendam, ya kayak mungkin sebagian besar dari kita meski nggak boleh ya diamalkan, sudah sakit hati, kamu berzina, kamu musyrik, nggak akan aku ampuni. Meskipun kita bersimpuh istighfar ribuan kali, nggak, kagok nyeri hati mencek orang Sunda. Tapi kan Allah Ghafurur Rahim. Rahmat Allah itu nanti ada hadisnya khusus. Wah, tak terhingga. Itulah yang menyebabkan manusia bisa diampuni dosanya dan kemudian masuk surga. Nah, ini penjelasan. Jadi betul bahwa nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan mengandalkan amalnya. Seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, oleh karena itu, kaitannya dengan bab ini, kita jangan memaksakan diri beramal yang maksimal di luar kemampuan. Gak usah memaksakan diri. Cukup kita beramal dengan amal-amal yang kita mampu rutin, ya. Karena dengan rutin itu menggambarkan keseriusan, keistiqomahan, dan itulah Allah menyayangi amal-amal seperti itu daripada amal maksimal sekali udah tidak sama sekali. Ini berarti Allah tidak menyayangi amal seperti itu. Kemudian hadis berikutnya dari Alqamah, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Bagaimana amal Nabi? Apakah Nabi menghususkan 1 hari khusus untuk beramal dibanding hari-hari yang lain? Jadi hari ini saja beramal, hari yang lainnya enggak. Kata Aisyah, la kana amalu dimatan. Tidak, Nabi enggak pernah menghususkan 1 hari untuk beramal khusus. Amal Nabi itu rutin. Wa ayyukum yastati'u ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'. Siapa sih di antara kalian yang mampu beramal seperti Nabi? Gak mungkin ada yang mampu. Sahabat pun gak mampu, apalagi kita. Tentu yang dimaksud di sini bukan berarti Nabi gak pernah Senin Kamis. Pilihan Senin Kamis. Ya tentu Senin Kamis. Nabi merutinkan kan di hadisnya. Nabi gak pernah saum tengah bulan. Atau Nabi gak pernah saum Daud, itu kan mengkhususkan hari. Yang dimaksud hadis ini terkait amal yang diamalkan harian. Bahkan memang termasuk juga saum. Nabi itu kan saumnya tiap hari. Tapi memang di tiap bulan itu ada bukanya. Kalau sedang saum tiap hari. Nah nanti ada buka tiap hari. Nanti saum lagi. Cuma dari sekian, dari amal tersebut, Senin Kamis pasti Nabi selalu saum. Kalaupun sedang tidak saum, Senin Kamis Nabi pasti saum. Begitu kan di hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh An-Nasai, sahih hadisnya, hasan.
Yang dimaksud hadis ini dalam konteks amal harian. Apa amal harian? Ya sholat, sedekah, ya berbuat baik, belajar, mengaji, berzikir. Itu Nabi nggak pernah mengkhususkan. Khusus misalkan tanggal 15, zikir, majelis zikir, sisanya nggak ada lagi, enggak. Kalau belajar tiap hari juga, nggak khusus hari ini saja. Kecuali majelis ilmu. Kalau majelis ilmu memang Nabi menjadwal. Nabi itu menjadwal hari Kamis. Kamis dan Jumat, Jumatan. Majelis ilmu. Tapi di luar itu ada belajar harian. Ya, tanya jawab, beres sholat. Dalam momentum makan, dalam momentum walimah juga ada belajar itu. Ya. Jadi kalau menjadwal majelis ilmu boleh. Nabi pun menjadwal hari Kamis saja. Tapi bukan berarti belajarnya pilih-pilih. Ya. Sholat wajib, sholat tahiyatul masjid, sholat malam, sholat duha, nggak usah pilih-pilih hari, silakan rutinkan. Ya. Begitu. Kemudian hadis berikutnya, ini yang terakhir, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah satu hari sholat. Tsumma raqiyal mimbar, kemudian beliau naik mimbar. Kemudian fa'asara biyadi kiblatil masjid. Sambil berceramah, sambil menunjuk arah kiblat masjid, kan pasti di belakangnya. Kemudian beliau bersabda, qad uritu, aku telah diperlihatkan. Ini dalam riwayat lain disebutkan sholatnya sholat duhur. Qad uritul an mundu shallaitu lakumus sholat al jannah wan nar. Tadi sejak sholat duhur aku diperlihatkan surga dan neraka. Mumatsalataini fi qubuli dzal jidar. Jelas terlihat di balik tembok ini, tembok masjid ini. Falam arakal yaum fil khair wasyarr. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti saat hari ini. Falam arakal yaum fil khair wal syarr. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti saat ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyepelekan amal. Jadi hadis-hadis ini kata para ulama tentang beramal pertengahan, jangan menjadikan kita kemudian menyepelekan amal. Ya udahlah, nggak usah berat-berat, nggak usah beramal serius. Ya. Kan sedikit juga masuk surga. Itu berarti dia nggak ada ketakutan. Makanya nanti sesudah bab ini kita bahas tentang roja dan khauf, besar harapan dan takut. Ya. Dia harus seimbang intinya. Kita harus tetap besar harapan akan masuk surga. Ini beramal rutin. Dan kita juga harus takut neraka agar kita tidak menyepelekan. Ya. Kalau kita tidak besar harapan, kita putus asa. Malas beramal, udahlah. Putus asa, nggak mungkin saya masuk surga. Atau kalau kita terlalu besar harapan, kurang takut, nanti menyepelekan, udahlah kita kan pasti masuk surga. Amal, nah ini nggak boleh. Harus seimbang. Rasul bersabda, aku melihat surga dan neraka. Maksudnya kita harus terobsesi ke surga dan tetap takut neraka. Jadi amal kita pertengahan itu begitu. Ya. Kita beramal pertengahan karena mengharapkan surga, kita beramal pertengahan karena takut neraka. Jadi nggak ditinggalkan amal itu, tetap dirutinkan pertengahan karena kita takut neraka. Dan kita rutinkan karena kita ingin surga, jangan kemudian kita tinggalkan. Maka sesuai kemampuan kita, yang bisa kita rutinkan, yang pertengahan, mari kita amalkan. Itulah kajian hadis-hadis yang ditulis Imam Bukhari terkait bab ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, semakin memotivasi kita untuk merutinkan amal tentunya sesuai kadar kemampuan maksimal kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditingkatkan iman kita, ditingkatkan amal kita, sehingga kalaupun tidak bisa mencapai seperti Rasulullah, mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.